Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kutipan video kali ini akan menceritakan alur cerita film dari Korea lagi. Namun genrenya agak sedikit berbeda dari video sebelumnya. Film ini dibintangi aktris Korea terkenal Gong Hyo Jin sebagai Cho Kyung Min. Bertema drama thriller, film ini sukses membuat penonton tegang dari awal sampai akhir. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Scenes dibuka oleh seorang perempuan muda yang hendak pulang larut malam. Ia terlihat sedikit cemas karena dalam perjalanan pulang jalanan sudah sepi. Ketika sampai di apartemen tempatnya tinggal, terlihat lampu padam di ruangannya. Gadis itu menyalakan flash pada ponsel miliknya. Ia mendengar suara aneh dan mencoba mencari tahu dengan melihat sekeliling kamarnya. Tanpa disangka, ada seseorang berada di balik badannya, lalu muncul teriakan dari wanita tadi, dan film pun dimulai. Di sebuah kamar apartemen, terdapat seorang wanita tidur bersama dengan laki-laki. Laki-laki itu terbangun dari tempat tidur karena suara alarm dari arlojinya dan meninggalkan wanita yang masih terlelap tidur tadi. Tidak lama, sang wanita yang bernama Cho Kyung Min terbangun bersiap untuk pergi bekerja. Saat Kyung Min bergegas pergi, ia menyadari sesuatu yang aneh. Kalau tombol password pintu apartemennya terbuka. Merasa janggal, Kyung Min mengganti password apartemennya sebelum pergi demi keamanan. Kyung Min ialah seorang pegawai kontrak sebuah bank. Ia memiliki teman dekat di kantornya bernama Oh Hyo-jo. Ketika mereka pulang bersama, Kyung Min bercerita berniat memperpanjang kontrak kerjanya yang sebentar lagi habis, supaya bisa mengumpulkan deposit untuk pindah. Hyo-jo memberi saran pada Kyung Min untuk menjual produk bank mereka pada tiap nasabah. Barangkali dengan begitu, performa Kyung Min naik lalu dijadikan karyawan tetap. Sesampainya Kyung Min di apartemen, seorang penjaga apartemen memberikan sebuah paket untuknya. Paket itu berasal dari ibu Kyung Min yang datang tanpa memberi kabar. Ibunya menulis catatan di depan pintu kamarnya kalau tidak bisa masuk dan menitipkan paket pada penjaga. Seharian lelah bekerja, Kyung Min mencoba tidur, namun ia mendengar seseorang menekan tombol di door lock pintu kamarnya. Seperti ada yang mencoba masuk. Meski ketakutan, Kyung Min memberanikan diri mengintip melalui lubang pintu siapa orang tersebut. Tetapi tidak ada orang di sana. Di lorong pun terlihat kosong, hanya sepuntung rokok bekas di sana. Kyung Min lalu menelepon polisi untuk datang ke apartemennya dan meminta memeriksa puntung rokok tersebut. Barangkali itu punya si penguntit tadi. Sayangnya, polisi tidak bisa mengabulkan keinginan Kyung Min karena tidak ada kerugian dan kurangnya bukti. Kyung Min mau tidak mau kembali mencoba berpikir tenang sampai ia tertidur. Namun ketika Kyung Min terlelap, seorang pria misterius dapat masuk ke dalam kamar Kyung Min. Paginya, Kyung Min terbangun pusing. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kenapa hampir setiap pagi ia merasa tidak enak badan. Waktu Kyung Min ingin pergi, ia ditanya oleh penjaga apartemen shift pagi perihal paket Kyung Min yang dititipkan olehnya ke rekannya shift malam. Kyung Min berkata telah menerimanya. Sekalian ia bertanya apa bisa dirinya melihat CCTV apartemen ini. Penjaga itu memperbolehkan, karena Kyung Min terburu-buru, ia berkata akan melihatnya lain kali saja. Sebelum pergi bekerja, Kyung Min menyempatkan pergi mencari tempat tinggal baru. Setelah melihat-lihat, ia merasa bimbang lantaran harga sewanya lebih mahal, meskipun tempatnya lebih kecil. Kembali bekerja, Kyung Min membantu seorang nasabah pria bernama Kim Gi-jong yang tidak bisa mentransfer uangnya lewat ATM. Kyung Min melihat brosur produk bank yang dipegang olehnya. Teringat saran Hyo-jo untuk menjual produk bank agar bisa menjadi karyawan tetap. Kyung Min pun berusaha menawarkan deposito. Nasabah itu terbawa perasaan. Ia terlihat tertarik dengan Kyung Min. Sesaat begitu Kyung Min melihat saldo tabungan Kim Gi-jong, ia mengurungkan tawarannya. Kim Gi-jong lalu spontan mengajak Kyung Min minum kopi. Nantinya ia bersedia membuat deposito di sana. Kyung Min berkata sebaiknya pembuatan deposito ditunda. Ia akan memilihkan produk yang lebih cocok dengan kondisi nasabah. Gi-jong tersinggung dan marah, sampai seisi bank menoleh ke meja Kyung Min. Kepala bagian berusaha membantu Kyung Min. Diperintahkannya security untuk membawa Gi-jong keluar.
Sepulangnya Kyungmin bekerja, ia kembali ke apartemen dengan perasaan was-was. Terus-terusan Kyungmin memandangi pintu, takut akan kejadian tempo hari terulang kembali. Sampai ia memutuskan tidur. Secara mengagetkan, seorang pria muncul dari bawah tempat tidur, lalu membius Kyungmin, membuatnya semakin terlelap. Pria itu membersihkan dirinya di kamar mandi, lalu menyetel alarm dan tidur di samping Kyungmin tanpa menggunakan busana. Besoknya, Kyungmin dipanggil oleh atasannya. Kontraknya diperpanjang tanpa batasan. Nantinya, gajinya akan naik setiap tahun. Entah mengapa, Kyungmin biasa saja mendengar itu. Hari itu, Kyungmin lembur karena pekerjaannya belum selesai. Tiba-tiba, ada panggilan dari nomor tidak dikenal. Kyungmin menghiraukannya dan segera pulang. Karena terlalu malam, Kyungmin ketinggalan bis. Tiba-tiba Kim Gi-jong menghampiri Kyungmin. Ia sengaja menunggu Kyungmin, memaksanya pulang bersama. Kyungmin terang saja menolaknya. Untung saja kepala bagian datang. Ia mengancam akan melaporkan Gi-jong ke polisi jika mengganggu Kyungmin lagi. Akhirnya Kyungmin diantarkan oleh kepala bagian pulang. Sampai di apartemen, Kyungmin mendapati ruangannya mati. Terdapat ketukan pintu yang mengagetkan. Ternyata itu ialah Kim Song-ho, si kepala bagian, mengantarkan dompet Kyungmin yang tertinggal di mobilnya. Kyungmin pun membukakan pintu. Melihat lampu unit apartemen Kyungmin padam, Song-ho menawarkan untuk mengecek. Setelah dicek, ternyata saklarnya turun. Song-ho pun menaikkan saklar dan lampu kembali hidup. Sebagai ucapan terima kasih, Kyungmin menawarkan kopi sebelum pulang. Song-ho lantas meminta izin ke toilet. Kyungmin merapikan toiletnya sebelum digunakan Song-ho. Di toilet, Kyungmin muncul kecurigaan kepada Song-ho yang bisa tahu nomor apartemennya. Ia menanyakan pada Song-ho. Saat ingin dijawab, Kyungmin panik lalu pergi dengan alasan ingin membeli kopi. Padahal, Kyungmin menelepon polisi menunggu di bawah. Waktu polisi datang, kepala bagian ditemukan sudah tidak bernyawa di ruang apartemen Kyungmin dengan keadaan leher terikat. Langsung Kyungmin dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi, penyidik mengatakan kalau Kim Song-ho tahu nomor ruangan Kyungmin dari penjaga apartemen. Polisi justru menaruh curiga bahwa Kyungmin ikut andil dalam kematian Kim Song-ho, karena ditemukan banyak produk pria di kamar Kyungmin. Tetapi karena kurang bukti, Kyungmin disuruh pulang dan jejak pelaku pembunuhnya tidak ditemukan. Dari kantor polisi, Kyungmin langsung datang ke kantor. Baru saja datang, Kyungmin dipanggil oleh atasannya. Ia diberhentikan karena kasus yang menimpa Kim Song-ho. Kyungmin lantas pulang ke apartemen. Keadaannya sangat lelah. Ia teringat keinginannya melihat CCTV. Kyungmin menanyakan kembali kepada penjaga apartemen. Namun sayang, hanya CCTV lift saja yang berfungsi. CCTV di lorong unit hanyalah dummy. Tidak ada yang mencurigakan ketika Kyungmin mengecek CCTV lift. Penjaga bilang, mungkin saja selama ini yang menggedor pintu apartemen Kyungmin hanyalah orang mabuk yang salah kamar. Karena masih dalam kengerian, Kyungmin minta tolong penjaga apartemen untuk mengecek unitnya. Setelah dicek, seluruh ruangan semuanya aman. Rasa ketakutan Kyungmin tidak bisa hilang. Ia menghubungi pemilik apartemen yang baru-baru ini ia lihat untuk penandatanganan sewa secepatnya. Saat Kyungmin membersihkan kamar, ia menemukan akses salah satu unit di sana. Dilanda penasaran, Kyungmin memberanikan diri mencari unit yang dapat terbuka dengan akses temuannya. Satu persatu dicoba. Akhirnya, akses dapat terbuka di unit apartemen 701. Tidak ada orang di dalamnya. Dari beberapa surat yang Kyungmin temukan, diketahui orang yang tinggal di situ bernama Kang Sung-hye. Atas bantuan Oh Hyo-jo, di catatan bank milik Kang Sung-hye, dilihat ATM tersebut digunakan setiap hari di jam yang sama di tos serba dekat apartemen. Nilainya pun selalu 3.200 won. Kyungmin mencoba menelepon nomor HP Kang Sung-hye, namun tidak diangkat. Oh Hyo-jo mengetes dengan mengirimkan chat, tidak juga ada balasan. Kyungmin memutuskan ke tos serba dekat apartemen, berharap menemukan jawaban. Ditemani oleh Oh Hyo-jo, mereka mencari barang-barang yang memiliki nilai 3.200 won. Namun terlalu banyak barang yang jumlahnya serupa. Mereka menunggu sembari makan di tos serba. Tak lama ada seorang gadis,
pada jam yang sama terdengar membeli sesuatu dengan nilai 3.200 won di kasir. Hyojo dan Kyungmin bergegas mengikuti. Oh Hyojo mengusulkan berpencar agar cepat menemukan gadis di tos serba tadi. Kyungmin mencari, mengelilingi daerah perumahan yang sepi. Kyungmin menemukan seekor kucing yang terlihat memakan bekas makanan yang sama yang dibeli oleh gadis di tos serba tadi. Kyungmin lalu mengikuti kucing itu sampai di suatu rumah. Di sana, ia melihat tumpukan sampah makanan yang juga sama. Ia menelepon Oh Hyojo, tetapi tidak dijawab. Kyungmin masuk, mencoba mengetuk. Tidak ada jawaban. Ia nekat menerobos masuk dengan memencet beberapa kode pintu secara asal. Pintu juga tidak terbuka, sampai ia berinisiatif memencet kode yang sama dengan kode apartemen miliknya. Tidak disangka, pintu berhasil dibuka. Di dalam, Kyungmin menemukan seorang gadis berbaring di kasur, tidak sadarkan diri dengan tangan terikat. Gadis itu ialah Kang Seung Hye yang ada pada scenes awal film. Kyungmin berinisiatif menelepon polisi, tapi sang pria misterius keburu datang. Bergegas, Kyungmin bersembunyi. Diketahui pria misterius tersebut ingin menewaskan Kang Seung Hye sebab pria itu telah menemukan Kyungmin sebagai wanita incarannya yang baru. Kyungmin ketakutan berusaha mengendap-endap agar dapat keluar dari rumah itu. Begitu sampai di depan pintu, HP Kyungmin berbunyi. Pria itu mengetahui keberadaan Kyungmin di sana. Kyungmin berlari panik keluar. Ia berteriak meminta tolong. Namun, tidak ada satu orang pun terlihat. Pria misterius itu terus mengejar Kyungmin. Melihat ada toko kosong, Kyungmin bersembunyi di sana. Tapi lagi-lagi pria itu menemukan Kyungmin. Kyungmin tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya hanya dia mematung. Hyojo datang mendorong pria itu. Tapi tenaga Hyojo kalah kuat, tubuhnya terlempar. Beruntung polisi patroli lewat dan Hyojo segera memanggilnya. Pria psikopat itu pun meninggalkan mereka. Di mobil polisi, Hyojo dan Kyungmin dimintai keterangan. Sayangnya tidak ada keterangan spesifik yang didapat. Karena Kyungmin tidak bisa melihat wajah pelaku. Yang ia lihat hanya jam tangan tua melekat di tangan pria itu. Sementara, mayat Kang Seung Hye telah ditemukan. Di tangannya terdapat kartu nama Kyungmin yang waktu itu ia berikan kepada Kim Gi-jong saat menawarkan deposito. Polisi pun memanggil Gi-jong. Polisi memperlihatkan CCTV yang berisi Kim Gi-jong ketahuan mengikuti Kyungmin sampai depan apartemen. Gi-jong berdalih ia kesana hanya kesal karena merasa dipermalukan Kyungmin. Ia juga berkata dirinya bukanlah orang gila yang menculik dan menewaskan orang dengan gergaji. Padahal polisi tidak pernah mengucapkan alat yang digunakan oleh pelaku. Gi-jong kembali beralasan dirinya tahu karena bekerja sebagai tukang kayu. Polisi jadi mencurigai Gi-jong ditambah Gi-jong memakai jam tangan tua di tangannya. Untuk sementara, Kim Gi-jong ditahan di kantor polisi. Jika polisi bisa mendapatkan sidik jari Gi-jong pada mayat Seung Hye, maka sudah dipastikan Gi-jong adalah pelakunya. Akhirnya, Kyungmin pindah ke apartemennya yang baru. Sebagai perayaan kepindahan, Hyojo menelepon untuk makan malam bersama di tempat baru Kyungmin. Sementara di kantor polisi, Gi-jong dibebaskan karena tidak ditemukan bukti. Gi-jong mendatangi apartemen Kyungmin yang lama. Ia berpura-pura sebagai sepupu Kyungmin, meminta paksa alamat baru Kyungmin pada penjaga apartemen. Gi-jong beralasan ingin mengabarkan bahwa ayah Kyungmin masuk IGD. Penjaga tidak mau memberikannya, namun Gi-jong terus memaksa. Malamnya Kyungmin mendapatkan paket berupa HP miliknya yang tertinggal di TKP dari si penguntit. Di HP Kyungmin yang lain muncul panggilan video dari nomor Hyojo. Panggilan itu ternyata dibuat oleh si penguntit. Ia bersembunyi di tempat Hyojo. Kyungmin memanggil-manggil Hyojo, namun sepertinya Hyojo tidak menyadarinya. Kyungmin panik menghampiri kediaman Hyojo sambil terus memantau panggilan video itu. Ketika sampai, Kyungmin menggedor-gedor pintu Hyojo namun tidak kunjung dibuka. Dilihatnya, psikopat itu siap menggergaji kaki Hyojo yang telah tertidur. Tanpa menunggu lama, Kyungmin membobol pintu Hyojo dengan apar. Mendadak Gi-jong muncul dari belakang lalu memukul Kyungmin. Gi-jong masih saja memaksa Kyungmin untuk minum kopi bersamanya. Kyungmin tentu melawan. Bertambah kesal, Gi-jong bersiap meninju wajah Kyungmin.
Tepat waktu polisi datang meringkus Gijong, Kyungmin kembali berusaha membuka pintu Hyojo. Begitu berhasil, Kyungmin berlari masuk. Ia mendapati Hyojo sudah terluka. Sedangkan di apartemen Kyungmin, seseorang mencoba menerobos pintu apartemennya kembali. Sementara itu, Kyungmin menunggu Hyojo yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Polisi menjelaskan mengenai panggilan video yang dilakukan psikopat itu ialah berasal dari rekaman video yang sebelumnya sudah dibuat lebih dulu. Polisi juga menambahkan kalau Kim Gi-jong akan segera diperiksa karena sidik jarinya ditemukan di tas yang ada pada panggilan video. Sesaat menunggu, Hyojo sadar dari tidurnya. Kyungmin menyesal atas apa yang telah menimpa Hyojo. Ia meminta maaf pada Hyojo. Walaupun Hyojo harus dirawat 1 minggu, Hyojo tidak marah pada Kyungmin. Ia menghibur Kyungmin yang terlihat lebih terpuruk. Kemudian polisi datang, memberikan CCTV berbentuk pewangi ruangan agar Kyungmin dapat memantau apartemennya. Pulang dari rumah sakit, Kyungmin langsung memasang CCTV itu. Lalu, Kyungmin pergi ke minimarket dekat tempat tinggalnya untuk berbelanja. Seseorang datang menyapa dirinya. Kyungmin mengingat-ingat siapa orang itu. Pria itu memperkenalkan dirinya bernama Han Dong-hon, penjaga di apartemennya dulu. Dong-hon berbicara tentang penguntit Kyungmin yang telah ditangkap. Kyungmin merasa tidak nyaman dengan obrolan mereka dan segera meninggalkannya. Namun, saat meninggalkan kasir, Kyungmin tidak sengaja mendengar total belanjaan Dong-hon bernilai 3.200 won. Jam tangan yang digunakan pun sudah tua. Muncul perasaan tidak enak. Kyungmin bergegas pulang ke apartemennya. Ia mengunci rapat pintu. Telepon masuk dari polisi, mengabari ternyata DNA Kim Gi-jong tidak sesuai hingga Kim Gi-jong telah bebas. Polisi menyuruhnya tetap di rumah sampai polisi datang, karena Kim Gi-jong telah tewas dibunuh seseorang. Berita itu membuat Kyungmin gelisah. Ia melihat sekeliling dan mendapati di mejanya terdapat makanan yang sama dibeli oleh Dong-hon di minimarket tadi. Merasa janggal, Kyungmin pun mengecek rekaman CCTV-nya. Terlihat Dong-hon masuk ke apartemen Kyungmin dan bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Kaki Kyungmin bergetar, tidak bisa menutupi ketakutannya. Menyadari itu, Dong-hon memegang kaki Kyungmin. Kyungmin berusaha keluar, namun dirinya kalah cepat. Kyungmin dibawa oleh Dong-hon ke suatu tempat tidak berpenghuni. Di sisi lain, polisi berhasil menemukan kejanggalan pada Dong-hon yang sesuai dengan pelaku. Saat sadar, Kyungmin bertanya mengapa ia tega melakukan hal ini pada dirinya. Bagi Dong-hon, menyukai seseorang tidak perlu ada alasan meski caranya salah. Dong-hon mempersilahkan Kyungmin keluar jika mau, namun apabila tertangkap, Dong-hon tidak segan memotong lengan serta kaki Kyungmin. Kyungmin menangis sejadi-jadinya sampai ingin muntah. Dong-hon mendekat untuk membantu Kyungmin. Lewat kesempatan itu, Kyungmin berusaha kabur. Namun karena masih ada efek obat bius, Kyungmin tidak bisa lari dengan cepat. Hingga Kyungmin turun ke bawah memutuskan bersembunyi di ruangan paling ujung. Polisi berhasil sampai ke tempat kerja Dong-hon dulu, yang sekarang sudah menjadi bangunan kosong. Sementara, Dong-hon sudah menyiapkan kapak, mencari Kyungmin yang sedang bersembunyi. Begitu Dong-hon ingin masuk ke ruangan persembunyian Kyungmin, ia mengurungkan niat karena dikagetkan dengan suara polisi yang masuk. Polisi memanggil-manggil Kyungmin. Kyungmin menjawab hendak keluar. Dari arah belakang, Dong-hon menyerang polisi. Mereka berdua berkelahi, hingga ujungnya polisi berhasil ditusuk Dong-hon. Kyungmin lemas melihat itu. Tidak tinggal diam, Kyungmin berusaha melawan Dong-hon yang sudah siap melukainya dengan kapak. Sampai mereka berdua terjebak dalam timbunan lemari yang jatuh. Kyungmin masih berusaha untuk keluar. Dong-hon mencekik Kyungmin untuk menahannya. Mengarahkan seluruh tenaga, Kyungmin berhasil mendorong Dong-hon hingga tewas tertusuk paku-paku. Setelah kejadian yang menimpa dirinya, Kyungmin pindah apartemen lagi. Sebelum pergi, ia mengecek kolong tempat tidurnya. Dan film pun selesai. Untuk kalian-kalian yang tinggal sendiri, jangan lupa untuk mengunci pintu selalu ya. Kita tidak tahu orang baik atau orang jahat yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.